Dilansir dari tribunnews.com, Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Ratu Mustika ditemukan tewas ditumpuk di bagasi mobil di rumah mereka di Dusun Cisauti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kematian Tuti dan Amalia membuat Yoris Raja Amanullah, anak pertama dari Tuti Suhartini, menjadi syok. Yoris tidak menyangka kedua orang yang dicintainya itu menjadi korban pembunuhan. Dengan menahan tangis, Yoris mengatakan ia merasa dengan cepat ditinggalkan oleh ibu serta adiknya. "Jelas saya masih syok. Sampai sekarang belum menyangka adik sama mama saya dibunuh dengan cara yang tega kayak gini," kata Yoris saat ditanya wartawan di Polsek Jalan Cagak Polres Subang Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Yoris sangat berharap agar kasus ini cepat terungkap. "Saya terus berharap dan saya yakin pihak kepolisian akan segera mengungkap kasus yang menimpa keluarga saya ini." Sementara itu, polisi sudah menemukan titik terang terkait kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Namun, polisi tak mau gegabah mengungkapnya. Polisi menemukan 3 fakta terkait pembunuhan Tuti dan Amalia Ratu Mustika. Polisi yakin 3 hal tersebut mengarah ke pelaku pembunuhan. Kapolres Subang AKBP Sumarni menerangkan, sejak hari kejadian ditemukannya mayat perempuan tersebut, pihaknya sudah memeriksa saksi, olah TKP dan melakukan autopsi. Dari olah TKP diketahui soal tidak ada perusakan terhadap akses pintu masuk rumah. Dari hal itu, polisi berkesimpulan kematian anak dan ibu tersebut tidak terkait kasus perampokan. Namun ada satu-satunya barang yang hilang. Hasil cek TKP bahwa pintu masuk dan belakang area masuk tidak terjadi kerusakan pintu seperti pencongkelan. Diperkirakan tidak ada motif pencurian karena tidak ada barang berharga yang hilang kecuali ponsel korban, kata AKBP Sumarni. Keanehan kedua adalah posisi parkir mobil mewah Toyota Alphard tempat ditemukannya kedua mayat perempuan tersebut dengan kondisi mengenaskan. Jadi, mobil Alphard parkir tidak rapi, miring. Itu diperkirakan yang mengemudikannya itu tidak terlalu menguasai cara kemudi yang baik, kata AKBP Sumarni. Misteri ketiga adalah soal peran Mr. X yang dijadikan saksi. Di baju Mr. X tersebut ada bercak darah yang diduga berkaitan dengan kematian anak dan ibu tersebut. AKBP Sumarni menerangkan sejak kemarin pihaknya sudah melakukan autopsi, olah TKP dan memeriksa saksi-saksi pada hari kejadian 7 orang dan kemarin 10 orang. Dari saksi tersebut ada 1 saksi yang spesifik. Di baju salah satu saksi itu ada percikan darah. Dari saksi-saksi yang diperiksa, kami masih menunggu. Nanti hasilnya kami analisasi apakah ada keterkaitan, ucap AKBP Sumarni di Subang pada Kamis tanggal 9 Agustus 2021 lalu. Hanya saja, saat ditanya siapakah saksi yang pakaiannya ada bercak darah, dia belum bisa mengungkapkannya dan masih mendalami keterangan tersebut. Diketahui dari olah TKP maupun pemeriksaan saksi, pelaku diduga kenal dekat dengan korban dan tahu situasi dan kondisi rumah tersebut, kata AKBP Sumarni. Rumah dipasangi garis polisi, rumah tempat pembantaian anak dan ibu Kampung Cisauti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu sudah sepi. Pantauan tribun di rumah tersebut pada Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, tampak garis polisi terpasang di sekeliling rumah. Stiker bergambar Jokowi Ma'ruf Amin tempat menempel di kaca depan rumah. Rumah itu berada di sisi jalan raya. Halaman rumah tampak luas dengan rumput segar, garasi di samping rumah tembus hingga belakang rumah.
Selain itu, di bagian depan rumah terpampang plang bertuliskan Yayasan Bina Prestasi. Penelusuran Tribun, Yayasan Bina Prestasi ini dipimpin oleh Yuris Raja Amnullah dan operator yayasan yakni Amalia Mustika Ratu. Yayasan Bina Prestasi juga menaungi SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Amalia Mustika Ratu merupakan korban tewas dalam kasus pembunuhan sadis tersebut, sedangkan Yuris merupakan kakaknya. Ketua RT kampung di mana lokasi kejadian berada, Dede, mengatakan anak dan ibu meninggal mengenaskan di bagasi mobil itu berawal dari laporan warga. Dede mengatakan saat itu ada warga melaporkan hal mencurigakan di rumah tersebut. Awalnya itu saya lihat bercak darah di belakang rumah dekat pintu dapur. Saya lihatin bercak darahnya. Saya lihatin, ikutin jejak bercak darah, ternyata sampai di garasi ternyata masih ada darah. Ucap Dede di rumah kejadian pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Bercak darah ditemukan dari bagian belakang yang tembus ke garasi. Ketika di garasi itu ada mobil mewah Toyota Alphard terparkir dengan kaca tengah terbuka. Ia datang ke rumah itu setelah warga melapor. Laporan warga kemarin 18 Agustus itu sekitar jam 7.30. Kondisinya di garasi berceceran, ternyata di dalam mobil bagian belakang, kata Dede. Yoris, anak pertama dari Tuti dan kakak Amalia Mustika Ratu, mengaku punya firasat sebelum ibu dan adiknya ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil dengan kondisi mengenaskan. Yoris menyebutkan, firasat tersebut datang di saat ibu serta adiknya yang tidak biasa ingin datang ke rumahnya di Kecamatan Kasomalang, tidak jauh dari Jalan Jaga. Jarang-jarang mama pengen ke rumah saya, ke Kasomalang. Itu lama banget mama sama Amalia di rumah saya. Makan bareng, tiduran, nggak kayak biasanya mama kayak begitu. Kata Yoris saat sedang berada di Polsek Jalan Caga pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Yoris juga mengatakan bahwa ibu serta adiknya sangat dekat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, tidak ada masalah apapun di keluarga mereka. Tidak ada masalah sama sekali. Adik saya itu paling dekatnya memang sama ibu. Jadi sering curhatnya sama ibu saya, ujarnya. Sementara itu, Yoris berharap agar kasus ini segera terungkap dan pelaku pembunuhan itu diadili seadil-adilnya. Kalau bisa secepatnya terungkap siapa pelakunya, ucap Yoris. Dimakamkan di TPU Istuning. Jenazah Tuti dan Amalia Putri, anak dan ibu korban pembunuhan, dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Suasana haru menyelimuti pada proses pemakaman ibu dan anak yang meninggal tidak wajar tersebut. Tangisan keluarga maupun kerabat tidak bisa dibendung pada saat kedua jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Suami dari Tuti sekaligus ayah dari Amalia, Yosef, turut hadir dalam pemakaman tersebut. Saya mohon doanya supaya istri bersama anak kesayangan saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyangka ditinggalkan secepat ini, kata Yosef saat sebelum proses pemakaman berlangsung pada Kamis tanggal 19 Agustus 2021 lalu. Dia menceritakan sosok dari istri serta anaknya tersebut merupakan sosok yang soleha, seperti sering melaksanakan pengajian rutin serta tidak pernah meninggalkan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Istri saya rutin melakukan pengajian di lingkungan rumah, terutama anak kesayangan saya, Amalia, rajin juga sholatnya, ujar Yosef sambil menahan tangis. Hal senada juga dikatakan oleh Neneng, salah seorang warga yang juga tetangga dari korban. Dirinya tidak menyangka bahwa korban meninggal dengan naas serta ditumpuk di dalam bagasi mobil milik korban.
Saya syok saat mendengar kabar Ibu Tuti sama Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal dengan cara mengenaskan tersebut. Mereka berdua sosok yang sangat baik, tidak pernah punya masalah sama warga di sekitar, kata Neneng saat diwawancarai tribunjabar.id. Sebelumnya, jenazah Amel dan Tuti tersebut tiba dari Rumah Sakit Sartika Asi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari.